Namaku Raka, kisah ini terjadi sekitar 3 tahun lalu, dan sampai sekarang aku masih sulit menjelaskannya dengan logika. Yang akan kuceritakan ini bukan karangan. Ini adalah pengalaman yang hampir merenggut nyawa kami berempat dan membawa kami masuk ke sebuah tempat yang tidak seharusnya dihuni manusia. Malam itu, sekitar pukul 21.30, aku sedang nongkrong di warung kopi kecil pinggir jalan bersama 3 temanku. Dimas, Yoga, Randy. Warung itu biasa kami sebut warung Boktinah, tempat nongkrong hampir setiap malam. Angin malam dingin, asap rokok bercampur aroma kopi hitam. Aneh ya, kata Dimas sambil melihat ponselnya. Akhir-akhir ini pengen banget naik gunung. Yoga tertawa, gunung terus lu. Emang lu kuat? Aku ikut nimbrung, kalau naik, sekalian yang berat. Gunung Selamat. Begitu nama Gunung Selamatku sebut, Boktinah yang dari tadi diam langsung menoleh. Gunung Selamat. Suaranya pelan tapi tegas. Jangan sembarangan ngomong, Nake. Kami saling pandang dan tertawa kecil. Mbok, zaman sekarang masih percaya gituan, kata Randy. Boktinah tak membalas, ia hanya menggeleng pelan, lalu masuk ke dapur. Entah kenapa dadaku terasa agak sesak saat itu. Obrolan terus berlanjut sampai hampir tengah malam. Tanpa terasa, rencana pendakian mulai terbentuk. Pendakian santai, kata kami, lewat jalur Bambangan, jalur paling umum dan katanya aman. Berangkat Jumat malam, naik Sabtu pagi, kata Yoga. Amanlah, ramai pendaki. Aku mengangguk, tapi dalam hati ada suara kecil yang berkata, jangan. Malam itu, sebelum pulang, Boktinah kembali mendekat. Kalau kalian jadi naik selamat, ia berhenti sejenak. Jaga omongan, jangan sombong, jangan menolak kalau dipanggil. Kami hanya mengangguk sopan, tak satupun dari kami benar-benar mengerti maksudnya. Hari keberangkatan pun tiba Jumat sore. Langit mendung menggantung berat. Tas carrier sudah siap, logistik cukup. Mental kami pikir cukup, perjalanan menuju Basecamp terasa biasa saja, sampai kami mulai memasuki kawasan hutan pinus. Udara berubah lebih dingin dari seharusnya. Sunyi, sepi banget ya, gumam Randy. Padahal masih sore, aku melihat jam tangan. 16.45, tiba-tiba, mobil kami mati mendadak. Mesin seperti tersedak. Kenapa lagi ini? Gerutu Dimas. Kami turun, mengecek mesin. Anehnya, tak ada masalah. Setelah sekitar 5 menit mesin hidup sendiri. Tak ada yang bicara selama beberapa kilometer setelah itu. Kami sampai di Basecamp sekitar 18.30. Suasana cukup ramai. Pendaki lalu lalang, registrasi berjalan lancar. Petugas hanya berpesan standar jangan keluar jalur. Kalau dengar suara aneh, abaikan. Kalimat terakhir itu membuatku menoleh. Suara aneh maksudnya gimana? Pas, tanyaku. Petugas hanya tersenyum tipis, pokoknya fokus jalan saja. Malam itu kami menginap di Basecamp. Tapi entah kenapa aku sulit tidur. Sekitar pukul 2.13, aku terbangun. Aku mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Bukan satu, banyak, tapi saat kubuka sedikit resleting tenda, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis dan bau tanah basah. Sabtu pagi cuaca cerah, pendakian dimulai sekitar 7.00. Awalnya semua normal, canda, tawa, suara alam. Sampai sekitar pos 2 aku mulai merasa seperti diawasi. Setiap kali menoleh ke belakang tak ada siapa-siapa. Rat, kata Yoga pelan, lu ngerasa gak sih? Apaan? Kayak kita bukan cuma berempat. Langkah kami melambat, angin tiba-tiba berhenti, hutan menjadi sunyi total, tak ada burung, tak ada serangga, dan disitulah aku mendengar namaku dipanggil. Raka, suaranya sangat pelan, seperti dari balik pepohonan. Aku hampir menoleh, tapi pesan Boktinah terngiang. Jangan menoleh kalau dipanggil. Aku menunduk dan terus berjalan. Sekitar pukul 11.30, kami sadar ada yang salah. Jalur setapak yang kami lewati tidak sesuai peta. Pohon-pohon terasa terlalu rapat, tanahnya hitam dan lembab. Ini bukan jalur Bambangan, kata Dimas panik. Kami mencoba kembali tapi jalur di belakang kami menghilang. Digantikan semak lebat seolah tidak pernah ada jalan. Kabut turun tiba-tiba, dan dari balik kabut itu, terdengar suara aktivitas manusia, suara anak-anak tertawa. Suara ayam, bunyi gamelan pelan, kami saling pandang. Perkampungan, bisi Randy, padahal di ketinggian segini, tidak seharusnya ada desa. Dan saat kami melangkah mendekat, aku mencium bau masakan. Sangat nyata. Disitulah pertama,
dari mimpi buruk kami benar-benar dimulai. Kabut semakin tebal. Bukan kabut dingin biasa, ini terasa berat, lembab, dan berbau tanah lama. Ayam, di si Yogai aku mendengar jelas suara kokok ayam, disusul suara lesung ditumbuk pelan. Di ketinggian segini gak mungkin ada kampung, kata Dimas sambil membuka peta. Titik kita gak masuk akal. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul jalan tanah rapi. Lebarnya cukup untuk satu motor. Ini dari mana? Randy menelan ludah. Kami saling pandang. Tak ada pilihan lain. Jalur lain tertutup semak. Langkah pertama memasuki jalan itu, suhu udara langsung berubah. Tidak sedingin gunung, lebih hangat, seperti sore di desa. Kabut perlahan menipis. Di depan kami, berdiri perkampungan kecil, rumah-rumah kayu. Atap genteng tanah liat, lampu minyak menyala kekuningan. Ada orang manusia, atau setidaknya terlihat seperti manusia. Seorang bapak tua berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya lusuh, sarung coklat, dan ikat kepala hitam. Ia tersenyum, pendaki, ya. Suaranya halus, terlalu halus. Aku refleks menjawab, iya, Pak, kami tersesat. Bapak itu tertawa kecil, gunung ini suka bercanda. Masuk dulu, istirahat, Yoga berbisik di telingaku. Rak jam 5.03, aku melihat jam tanganku. Jarum berhenti di 11,47. Kami dibawa ke sebuah rumah. Di dalam, seorang ibu sedang memasak. Aromanya sangat menggoda, perutku langsung lapar. Padahal sebelumnya aku tak merasa lapar sama sekali. Silakan makan, kata ibu itu tanpa menoleh. Nasi masih hangat. Dimas langsung duduk. Tangannya hampir menyentuh piring. Tunggu. Aku menahan. Terima kasih Bu, tapi kami masih mau lanjut. Ibu itu berhenti mengaduk. Pelan, sangat pelan. Kepalanya menoleh 180 derajat. Matanya hitam pekat. Tanpa putih. Kenapa? Suaranya kini berat. Randy pucat. Yoga menarik Dimas menjauh. Maaf Bu, kami pamit. Senyum ibu itu kembali normal. Kalau keluar sebelum maghrib jangan menoleh. Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Kami keluar rumah. Desa itu sunyi mendadak. Tak ada angin, tak ada suara serangga. Aku melihat anak kecil duduk di bawah pohon beringin. Ia menatap kami sambil tersenyum emas. Temannya, jangan kurang satu. Aku berhenti. Kurang satu? Tanyaku. Anak itu menunjuk ke belakang kami. Aku menoleh cepat. Randy tidak ada. Randy. Teriak Yoga panik. Tak ada jawaban. Jejak langkah Randy berhenti tepat di depan rumah itu. Kami kembali ke rumah tadi kosong, seolah tidak pernah ada orang di sana. Randy gak boleh diambil, gumam Dimas dengan suara gemetar. Tiba-tiba, dari arah tengah desa, terdengar suara gamelan semakin keras. Dan suara Randy rak di sini. Suaranya seperti dari bawah tanah. Yoga hendak berlari, tapi aku menahan. Jangan teriak, jangan panik. Kami mengikuti suara itu. Di tengah desa ada pendopo kecil. Di dalamnya, Randy duduk bersila. Di sekelilingnya, orang-orang desa, semua menatap kami, tanpa mata. Bapak tua muncul lagi, kalian boleh ambil teman kalian, katanya. Tapi ada syarat. Aku menelan ludah. Apa, Pak? Jangan ada yang menoleh ke belakang sampai kalian benar-benar keluar. Kalau melanggar, bapak itu tersenyum lebar. Ganti, kami mengangguk tanpa pikir panjang. Aku menggenggam tangan Randy. Tangannya dingin seperti mayat. Kami berjalan langkah demi langkah. Aku mendengar suara panggilan. Raka, Yoga, Dimas. Suaranya bergantian menirukan suara orang tua kami. Suara ibu kami. Air mataku hampir jatuh. Aku ingin menoleh, sangat ingin. Tiba-tiba rak, lihat, teriak Dimas. Refleks Dimas menolehi. Aku mendengar suara retakan tulang. Teriakan tercekiki. Aku tidak berani menoleh. Yoga menarikku. Jangan lihat. Langkah kami semakin cepat. Kabut menelan segalanya. Dan tiba-tiba, kami terjatuh. Kami terbangun di jalur pendakian pos 3. Waktu menunjukkan 11,48, seperti waktu tak pernah bergerak. Tapi kami hanya bertiga. Randy selamat. Aku dan Yoga selamat. Tapi Dimas hilang. Kami turun tanpa banyak bicara. Randy berjalan paling belakang. Langkahnya lambat. Kepalanya sering menoleh ke arah pepohonan. Ren, lu kenapa? Tanya Yoga pelan. Randy berhenti, menatap kami satu persatu. Lu yakin cuma kita bertiga?
Dada kami langsung sesak. Aku memaksa tersenyum, ya udah, fokus turun. Padahal aku sendiri masih mendengar suara langkah di belakang kami. Kami tiba di base camp sore hari. Petugas terkejut. Kok bertiga? Kami terdiam. Yoga akhirnya bicara. Teman kami hilang. Wajah petugas berubah. Ia menatap Randy lama. Mas, katanya pelan. Sejak tadi turun mas, rasa berat gak? Randy mengangguk, kayak ada yang nempel. Petugas itu menarik napas panjang. Masuk dulu. Di dalam base camp, petugas itu menutup pintu. Kalau sudah masuk kampung itu biasanya tidak semuanya kembali. Aku bertanya dengan suara bergetar. Randy aman, mas? Petugas menatap kami satu persatu. Aman belum tentu. Kalimat itu membuatku gemetar. Kami menginap semalam karena kondisi mental tidak stabil. Malam itu Randy duduk menghadap tembok. Berjam-jam, Ren, tidur, kataku. Ia menjawab tanpa menoleh. Mereka ramai banget malam ini. Aku merinding. Ada siapa? Warga kampung itu. Lampu tiba-tiba mati. Dalam gelap, aku mendengar suara langkah kecil mengelilingi kasur. Suara anak-anak tertawa. Kami akhirnya pulang ke kota masing-masing. Tapi Randy tidak pernah benar-benar pulang. Ibunya meneleponku 2 hari kemudian. Raka, Randy sering ngomong sendiri. Kadang pakai bahasa yang bukan bahasa sini. Aku menutup mata. Aku menjenguk Randy seminggu kemudian. Ia kurus. Matanya cekung. Raka tanya lirih. Mereka Nadia apa? Ganti. Aku membeku. Malam itu aku menginap di rumah Randy. Sekitar pukul 2.00. Aku terbangun. Di cermin lemari aku melihat bayangan orang desa itu. Berdiri tepat di belakang Randy. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Randy duduk di kasur. Menatap kosong. Rat, kalau nanti gue hilang, jangan cari. 3 hari kemudian Randy kesurupan di rumah. Ia berteriak dengan suara berat. 1 sudah diambil. Tinggal 1, ibunya menangis. Warga berdatangan. Seorang ustaz dipanggil. Saat dibacakan doa Randy tertawa. Kalian kira ini selesai? Aku jatuh terduduk. Setelah Randy sadar, ia menatapku lama. Rak, yang dibawa pulang itu bukan gue doang. Aku menelan ludah. Maksud dulu? Ia menunjuk dadaku. Kita semua ditandai. Sejak hari itu aku sering bermimpi berada di desa itu. Jam selalu berhenti. Dan bapak tua itu selalu berkata, kami cuma minta yang seimbang. Kadang saat aku bercermin, bayanganku terlambat bergerak. Dimas tidak pernah ditemukan. Randy dirawat secara spiritual sampai sekarang. Yoga memilih pindah kota. Dan aku tidak pernah lagi mendaki. Karena setiap malam tertentu aku mendengar suara itu di luar rumahku. Raka dan aku tahu cerita ini belum selesai. 3 minggu setelah kejadian itu aku mulai mendengar suara langkah setiap pukul 23.47. Selalu waktu yang sama. Dan selalu diiringi bau tanah basah. Raka janji harus ditepati. Aku menutup telinga. Tapi suara itu bukan datang dari luar. Datang dari kepalaku sendiri. Aku akhirnya menemui seorang kuncen tua di kaki Gunung Slamet. Orang-orang memanggilnya Mbah Wirya. Ia menatapku lama. Kalian masuk kampung yang tidak boleh disebut namanya, katanya. Dan kalian keluar dengan hutang. Hutang apa, Bah? Tanyaku gemetar. Penyimbang. Sementara itu, kondisi Randy semakin parah. Ia sering menghilang dari kamar. Ditemukan duduk di pojok rumah. Menghadap tembok. Rat, katanya suatu malam saat aku menjenguk. Aku udah gak kuat. Aku menggenggam tangannya. Apa yang mereka mau? Randy menangis. Mbah Wirya memberi 2 pilihan. 1, orang kembali ke kampung itu. Atau semua yang ditandai akan diambil satu persatu. Kami hanya bertiga yang tersisa. Dimas sudah diambil. Yoga menghilang entah kemana. Aku tahu. Tidak ada pilihan lain. Aku kembali ke Gunung Slamet. Sendiri, malam hari. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Langkahku berat. Dan seperti dulu jalur itu muncul sendiri. Perkampungan itu masih ada. Lampu minyak menyala. Warga berdiri di pinggir jalan, tersenyum. Bapak tua itu muncul. Kau kembali, katanya. Aku datang untuk menutup, jawabku. Ia tertawa pelan. Kau tahu artinya?
Aku mengangguk. Aku ikut kalian, kataku, tapi lepaskan Rendi. Bapak tua mendekat, tubuhmu bola pulang, api jiwamu tinggal. Aku menutup mata. Del. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Yang kuingat, suara gamelan semakin keras, tanah berdenyut seperti bernapas. Bayangan manusia tanpa wajah dan rasa dingin yang menusuk tulang. Aku berteriak, tapi tidak ada suara. Aku terbangun di jalur pendakian sendiri. Pagi hari, petugas menemukanku pingsan. Tidak ada catatan pendakian namaku, seolah aku tidak pernah naik. Setelah semuanya Rendi sembuh, Yoga menghilang tanpa jejak, dan aku masih hidup. Tapi sejak hari itu, aku tidak punya bayangan di cermin tertentu. Jam tanganku selalu berhenti di 11,47, dan setiap malam Jumat, aku bermimpi berjalan di desa itu sebagai penjaga baru. Jika suatu hari kau mendaki Gunung Slamet dan menemukan jalur yang tidak ada di peta, jangan masuk, karena mungkin aku sedang berdiri di sana menunggumu.